Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Adik-adik dah solat ke belum? Alhamdulillah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat subuh 2 rakaat ditunaikan di awal pagi sebelum bekerja, memohon doa moga Allah memberkati. Salat zuhur 4 rakaat ditunaikan di tengah hari, berehat sejenak setelah bekerja, moga Allah merahmati. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat asar 4 rakaat ditunaikan di waktu petang. Hidup sihat jadikan amalan agar kuat beribadat. Salat maghrib 3 rakaat ditunaikan di waktu senja, berjamaah kita dirikan memakmurkan rumah Allah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan zuriatku mendirikan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian sudah siap belajar? Baiklah. Semoga kalian sudah siap belajar. Semoga kalian diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa mengikuti materi pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar semuanya menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal kebaikan yang diterima di sisimu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti segala perkataanku.
B. Hikmah salat. Salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah salat diantaranya seperti berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Disiplin waktu. 4. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tenteram. 9. Membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Keutamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah SAW. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan
dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib, lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk. Juga ia memperbagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Rumaisa.com. Nah, anak-anakku, materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah, sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Marilah kita bersama-sama membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa terakhir, doa kafaratul majlis, agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik dah solat ke belum? Alhamdulillah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat subuh 2 rakaat ditunaikan di awal pagi sebelum bekerja. Memohon doa moga Allah memberkati. Salat zuhur 4 rakaat ditunaikan di tengah hari. Berehat sejenak setelah bekerja. Moga Allah merahmati. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat asar 4 rakaat ditunaikan di waktu petang. Hidup sihat jadikan amalan.